Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mengadakan ibadah persekutuan doa yang kedua dalam rangka masa Advent Natal tahun 2022. Kita bersyukur oleh karena kasih dan karunia-Nya kita boleh bersekutu bersama di dalam Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah berbagi membuatmu bahagia. Marilah sebelum mulai ibadah persekutuan doa malam hari ini, kita bersaat teduh sejenak untuk meminta tuntunan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk memulai ibadah kita malam hari ini, marilah bersama kita menyanyikan pujian Yesus Raja Damai. Kemuliaan
Marilah kita buka ibadah saat ini dengan berdoa. Doa saya pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami malam hari ini Engkau izinkan boleh berkumpul bersama untuk beribadah dalam persekutuan doa yang kedua dalam rangka masa Advent Natal tahun 2022 ini ya Tuhan. Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami juga meminta Roh Kudus hadir dan mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dimanapun kami mendengar suara siaran ini, setiap kami boleh senantiasa merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mohon, biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu yang boleh menolong kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan atas perkenan-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Di dalam satu nama yang manis dan penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus kami telah berdoa, mengucap syukur dan berserah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih, Ibu Pendeta Gladys, marilah kita pujikan nyanyian pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 72, bait 1, 2, dan 4. Siapa gerangan Sang Raja? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan,
kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, sabda-Mu itu terang bagi jalan kami untuk melangkah. Sabda-Mu itu pengingat bagi kami yang seringkali lupa akan perintah-Mu. Biarkan saat ini sabda-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan itu sungguh merasuk, dan hidup kami mengalami perubahan di dalam Tuhan. Anak-anak-Mu saat ini siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46 dengan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga
untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Maranatha. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan persekutuan doa Advent kedua ini ialah berbagi membuatmu bahagia. Alkisah, ada seorang ibu yang kaya raya didatangi Tuhan di dalam mimpinya. "Ibu, esok aku akan berkunjung ke rumahmu," kata Tuhan Yesus. Keesokan harinya si ibu itu kemudian mempersiapkan diri dengan penuh sukacita dan semangat. Ia membersihkan dan membereskan rumahnya, menyiapkan makanan yang lezat dan mahal untuk kedatangan Tuhan Yesus. Saat ia sedang berbenah, tiba-tiba terdengarlah suara dari luar pintu pagar. "Permisi, permisi ibu, apakah ibu punya makanan? Saya lapar, sudah 2 hari ini saya belum makan." Ternyata yang datang itu adalah seorang pengemis tua yang meminta belas kasihan kepada si ibu itu. "Pak, tolong ya, agar Bapak lekas pergi deh. Soalnya saya mau kedatangan tamu yang sangat penting ini. Saya malu apabila rumah saya nanti kotor dan berbau gara-gara Bapak," ujar si ibu sambil merengut marah. Setelah si pengemis tua itu pergi, si ibu dengan segera melanjutkan pekerjaannya untuk menyiapkan segala sesuatu bagi tamu yang penting itu. Setelah beberapa saat, tiba-tiba pintu pagarnya diketuk orang lagi. Saat si ibu ini membuka pintu dengan wajah yang penuh senyum, senyumannya tiba-tiba langsung memudar. Tatkala yang dilihatnya bukan tamu yang penting itu yang datang, melainkan seorang anak kecil yang lusuh dan kedinginan. "Ya ampun, saya pikir tamu saya yang penting itu yang datang. Ternyata kamu anak kecil. Saya mohon pergilah. Di sini saya tidak punya apa-apa untukmu. Saya sedang sibuk." Dengan ketus, si ibu ini mengusir anak kecil itu. Si ibu ini kembali dengan terburu-buru melanjutkan pekerjaan rumahnya demi mempersiapkan yang terbaik bagi tamu yang istimewa itu. Belum beberapa saat lamanya, ternyata pintu pagarnya diketuk kembali. Dengan penuh semangat, si ibu ini segera bergegas membuka pintu yang saat ini ia yakin pastilah tamu yang penting itu yang datang. Saat ia berlari-lari kecil membuka pintu, ternyata yang di depan pintu adalah seorang nenek penjajah makanan dan bukan tamu istimewa yang ia tunggu itu. "Bu, jajan kue Bu. Ini saya jualan makanan tapi belum laku-laku sedari pagi. Apakah ibu mau membelinya?" tanya si ibu itu yang kelihatan berkeringat karena berjalan kaki ke sana kemari menjajah makanan jualannya. "Aduh Nek, saya tidak sempat untuk meladeni nenek. Soalnya saya lagi sibuk ini mengurus rumah." Dengan nada agak marah, si ibu kemudian meminta agar si nenek itu pergi segera dari rumahnya. "Ya Tuhan, tidakkah saya bisa bekerja dengan tenang?
banyak yang harus saya kerjakan hari ini untuk menyambut kedatanganmu." Gerutu si ibu ini sembari menarik nafas yang panjang. Waktu terus berjalan hingga sore hari menjelang malam. Si ibu ini mulai khawatir. Apa benar Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya? Kok sudah ditunggu seharian, tidak datang-datang juga? Akhirnya dengan perasaan kesal dan lelah seharian mengurus rumah, si ibu ini kemudian tertidur. Dan di dalam mimpinya, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus kembali yang berkata kepadanya, "Ibu, seharian ini aku telah datang ke rumahmu sebanyak 3 kali. Tetapi 3 kali kamu telah mengusir aku dari depan pintu rumahmu." Setelah tersadar dari mimpinya, si ibu ini begitu menyesal, sebab ia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus telah datang menjadi tamu istimewa dalam rupa ketiga orang yang ia usir itu. Semenjak itu, si ibu ini hidupnya mengalami perubahan besar. Ia semakin peduli kepada orang-orang yang selama ini banyak disingkirkan orang. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Natal selalu menjadi hari yang istimewa bagi setiap anak Tuhan. Karena Tuhan Allah yang Maha Tinggi mau rela turun ke dalam dunia dalam rupa anak manusia agar dunia mendapatkan keselamatan. Dalam berbagai perayaan Natal selalu dibarengi dengan gegap gempita, selayaknya menantikan kehadiran seorang bayi yang lahir. Namun demikian, bukan dengan kemewahan atau gegap gempita yang ingin Tuhan rasakan dan lihat dari kita, melainkan bagaimana setiap anak Tuhan selama hidupnya bisa berbagi dengan sesamanya yang memerlukan bantuan. Kehidupan itu selalu silih berganti. Banyak tantangan dan masalah yang harus kita hadapi dan selalu tidak mudah untuk dijalani. Kebutuhan ekonomi yang semakin sulit diraih, lapangan pekerjaan yang semakin tertutup dan kita dituntut untuk semakin kreatif, lingkungan alam yang semakin rusak, suhu politik yang terus memanas saat persiapan Pilpres 2024 ini, banyaknya bencana alam yang terjadi di sekitar kita, khususnya di daerah Cianjur. Kadangkala melihat dan mendengar berbagai kesulitan tersebut dapat menyurutkan semangat kita, sehingga kita menutup mata, telinga pada kehidupan dan kesusahan yang dialami oleh orang lain. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada saatnya Tuhan Yesus sendiri yang akan datang untuk menghakimi manusia sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tuhan Yesus akan memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Domba diibaratkan seperti kehidupan orang-orang benar yang akan mendapatkan kasih karunia oleh karena melakukan hal yang baik di hadapan Allah. Ayat 35 sampai 40. Sedangkan kambing yang ada di sebelah kiri diibaratkan sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan bagian bersama Tuhan, karena mereka tidak melakukan hal yang benar di hadapan Allah, yakni memperhatikan kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan melakukan kasih. Ayat 41. Artinya, setiap kita itu
bertanggung jawab atas berkat dan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Jangan berpikir bahwa menjadi seorang Kristen dan dibaptis saja itu sudah cukup. Tidak demikian. Ada panggilan atas kekristenan itu, yakni melakukan tindakan kasih. Salah satunya dengan berbagi. Setiap kasih yang kita lakukan sesungguhnya sedang mempersembahkan diri kita bagi Tuhan. Maka selama kita masih diberi hidup, lakukanlah jalan kasih untuk berbagi kepada mereka yang memerlukan. Lihatlah di sekitar saudara, perhatikan dengan seksama. Apabila saudara melihat mereka yang berkekurangan, jangan jadikan mereka sebagai objek kasih yang harus diviralkan demi sebuah konten di media sosial. Seperti akhir-akhir ini ada sebuah keprihatinan dari saudara kita yang tinggal di kamp pengungsian di Cianjur. Tatkala mereka membuat tulisan, "Ini daerah bencana dan bukan wisata bencana." Saat orang datang hanya demi konten bagi media sosialnya. Mereka itu adalah subjek yang harus kita kasihi, kita rangkul. Kepada mereka yang bersedia memberikan diri bagi sesama, Tuhan Yesus berkata dalam ayat 34, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudaraku, kata berkat dari Bapa berasal dari kata makarios dalam bahasa Yunani. Juga memiliki arti kebahagiaan yang melimpah ruah atau luber. Maka benarlah yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebab adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya setiap kita anak Tuhan, tidak hanya pada saat Natal kali ini saja, melainkan sepanjang tahun, sepanjang kita masih diberi hidup oleh Tuhan, mau peduli dan semakin bersedia berbagi kepada sesama. Di akhir renungan persekutuan doa ini, saya mau ajak saudara untuk berpikir, satu tindakan berbagi apa yang dapat saudara lakukan bagi sesama. Dan setelah itu, lakukan dalam minggu ini untuk menebarkan kebahagiaan yang nyata. Berbagi selalu membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi yang menerima, melainkan kebahagiaan bagi diri sendiri, sebab kita dipakai oleh Tuhan Yesus bagi dunia. Selamat berbagi kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Saat Teduh selesai. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dan boleh kita dengar menjadi dasar kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tanggapi dengan menyanyikan lagu pujian Peduli. Kau Allah yang penuh kasih, Kau mengerti arti tangisan. Kau rindu untuk hapus segala peluh dan mengangkat lelah derita. Kau beri panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan, pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertaiku. Air mata diganti sukacita, Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayanimu, Kau Allah yang Maha Peduli. Panggilan mulia untuk peduli pada sesama, memberi kasih, menyalurkan berkat. Tuhan, pakailah hidupku, seluruh hidupku ini milikmu, semua dalam kendalimu. Aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku yang selalu menyertai.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat bersama. Adapun pokok doa syafaat malam hari ini adalah: yang pertama, memohon agar Allah memberikan kepekaan dan pencerahan budi atas rencananya di balik setiap peristiwa yang dialami sesama. Yang kedua, memohon agar diberikan kemampuan dan kesempatan untuk mempersiapkan aksi perubahan dengan mau peduli dan berbagi agar hidup sesama menjadi lebih baik. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas pemberian-Mu yang senantiasa hadir dan mengalir dalam hidup kami dan keluarga kami. Tak pernah putus-putusnya kasih-Mu dari kami, sehingga kami masih bisa merasakan hidup hari lepas hari. Di dalam masa penantian akan hadirnya Engkau yang kedua kali, kami diingatkan agar memiliki kepedulian dan kepekaan atas kesulitan yang dialami oleh sesama yang ada di sekitar kami. Natal adalah momen di mana kami diingatkan Engkau adalah Allah yang peduli akan ciptaan-Mu yang sudah Engkau ciptakan dengan sungguh amat baik. Biarkan saat ini kami memiliki kesempatan untuk melakukan aksi berbagi dengan mereka yang membutuhkan, agar kehidupan dunia menjadi lebih baik. Kami mau tinggalkan ego dan kepentingan diri, agar kebahagiaan boleh menular melalui aksi berbagi yang nyata, sehingga Engkau boleh tersenyum melihat apa yang sudah kami lakukan demi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Sang Pemberi Berkat, kami berdoa seperti yang sudah diajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait 1 sampai dengan 5. Ku utus kau. Menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau Kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kayu
hatinya tegar terbelenggu untuk menyembangi karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa pada ibadah persekutuan doa berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.